agar terhindar dari 3 musibah besar yang sedang menimpa mayoritas orang Islam Indonesia. Maka segeralah amalkan amalan ini. Amalan ini sangat mudah, sangat gampang, agar kita segera terhindar dari 3 musibah besar. 3 musibah besar ini rata-rata telah menimpa orang Islam Indonesia. Yang pertama, orang Islam Indonesia dimanapun berada, kebanyakannya mendapatkan kesulitan hidup. Jadi hidupnya sangat sulit kalau seandainya memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaannya itu tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Bahkan walaupun sudah kerja capek-capek, tetapi masih saja punya utang sana sini. Inilah cobaan yang paling besar yang menimpa umat Islam Indonesia. Kemudian cobaan yang kedua, umat Islam di Indonesia itu rata-rata mayoritas, walaupun tidak semuanya, rata-rata mayoritas umat Islam di Indonesia dipimpin oleh para pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Entah itu mulai dari kepala desanya, atau lurahnya, atau mungkin camatnya, atau mungkin bupati atau wali kotanya, atau mungkin gubernurnya, atau bahkan mungkin presidennya. Para pemimpin di Indonesia yang dahulunya sebelum memimpin, mereka hidupnya biasa-biasa saja, tidak begitu kaya. Tetapi setelah menjabat menjadi pemimpin, menjadi kepala desa atau lurah atau bupati atau wali kota atau gubernur atau bahkan presiden, mereka tiba-tiba menjadi orang yang kaya raya. Nah, jika kita memiliki pemimpin-pemimpin yang seperti ini sebenarnya adalah musibah yang sangat besar. Mengapa? Karena pemimpin itu biasanya yang adil, dahulunya kaya raya. Dahulunya kaya raya sebelum menjadi pemimpin kaya raya, menjadi orang yang kaya. Tetapi setelah menjadi pemimpin, hidupnya biasa-biasa, sederhana. Itu salah satu ciri-ciri gampang pemimpin yang adil. Adapun salah satu ciri-ciri pemimpin yang zalim, yaitu sebelum memimpin hidupnya biasa-biasa, sederhana, nggak begitu kaya. Tetapi setelah menjabat menjadi pemimpin, tiba-tiba kaya raya. Mobilnya bagus, gonta-ganti, rumahnya tiba-tiba bagus, gaya hidupnya bisa mewah dan seterusnya. Rakyatnya tetap saja miskin, menderita. Ini adalah musibah yang sangat besar. Kemudian musibah yang ketiga, kalau umat Islam tidak segera mengamalkan amalan ini, maka hidupnya semakin tua semakin susah. Walaupun mungkin tatkala mudanya, tatkala masih sehat, ekonominya bagus, maju, tetapi apabila mendapatkan musibah, yaitu tatkala semakin tua semakin sulit, penghidupannya semakin sulit. Semakin tua tenaga semakin berkurang, tetapi penghasilan pun berkurang. Nah, agar tidak seperti itu, maka segeralah amalkan amalan ini, yaitu amalan yang bisa menghindarkan kita dari 3 musibah besar, yaitu yang pertama dari pekerjaan yang sulit, yang kedua dari pemerintah atau pemimpin yang zalim, dan yang ketiga dari hidup yang susah tatkala tua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang dicantumkan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Di dalamnya ada satu hadis yang beliau nukil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begini: "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimillahu bi thalathi baliyatin." Sayati akan datang zamanun, oleh suatu zaman, ala ummati, kepada umatku, yafirruna, yang lari oleh mereka umatku, minal ulama'i, dari para ulama,
wal fuqaha'i dan dari para orang yang ahli fikih. Fayatalihimillah, lalu akan menguji, memberikan bala, ujian, musibah, bencana. Allahu oleh Allah bithalathi baliyatin, dengan 3 musibah, 3 bencana musibah besar. Ulaha yarfa'allahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama daripada thalathi baliyat yarfa'allah, yaitu Allah mengangkat al-barakata, keberkahan, pada keberkahan, min kasbihim, dari usaha mereka. Ini adalah musibah besar, bencana besar apabila orang Islam itu setiap hari sibuk bekerja. Pekerjaannya sangat sibuk, capek, tetapi penghasilannya tidak cukup, tidak barokah. Ini adalah musibah besar. Setiap hari kerja, bahkan setiap hari peras keringat, tetapi nggak cukup. Nah, kalau ini tidak dianggap sebagai musibah bencana, bisa rusak. Jadi kalau mayoritas umat Islam itu misalnya nih diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, diberikan musibah bencana yang berupa hari-hari mereka kerja sibuk, kerjanya sibuk, capeknya luar biasa, mulai dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, malam lagi, terus begitu. Setiap hari kerja, tetapi nyatanya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akhirnya masih punya utang-utang. Karena Allah sudah mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Kerja apapun, usaha apapun sudah tidak berkah lagi. Wathaniyatu, dan yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Yusallitu, akan menguasakan Allah oleh Allah, alaihim, kepada mereka, sultanan, pada seorang sultan, pemimpin, zaliman, yang zalim. Jadi kalau umat Islam ingin segera terhindar dari 3 musibah bencana besar ini, maka caranya yaitu mendekati ulama. Mendekati ulama, belajar ngaji. Ulama di mana? Ya di kampungnya masing-masing. Ustadz ada di mana? Ada di kampungnya masing-masing. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran di depan ustadznya. Syukur-syukur ustadznya didorong untuk mengadakan pengajian setiap saat. Nah, kalau umat Islam di mana-mana sering mengadakan pengajian, maka Allah akan menghilangkan 3 musibah ini. Nah, musibah yang ketiga ini justru lebih besar, lebih dahsyat. Wa tsalitsatu, dan yang ketiga, yakhrujuna, keluar oleh mereka umatku, minad dunia, daripada dunia ini, bi ghairi imanin, dengan tanpa iman. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, kalau umat Islam keluar dari dunia ini dengan tanpa iman, ini Masya Allah berarti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, sudah tua renta, ekonominya semakin susah, tenaga semakin berkurang, sudah semakin lemah, tetapi Masya Allah hidupnya enggak berkah. Sehingga tatkala mati pun, na'udzubillah min dzalik, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Masya Allah. Sekali lagi, jika kita ingin terhindar dari 3 musibah bencana besar ini, maka amalannya adalah mendekati para ulama, ngaji setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Demikianlah, mari kita amalkan amalan ini, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.